Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Waqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat menyampaikan beberapa gagasan, ide maupun paparan dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Alhamdulillah kami dapat insya Allah menjelaskan secara singkat untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah tersebut. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada kita umatnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan satu paparan yang bertema yaitu peran tokoh dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Ya, tentu kami mengambil dari sumber dari jurnal ya, kitab sejarah dan juga buku. Terima kasih Pak dosen yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Baik, kita mulai pada pembahasan kali ini yaitu ada pendahuluan. Peradaban Islam berkembang pesat sejak abad ke-7, yaitu abad ke-7 itu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan memberi pengaruh besar terhadap dunia. Tentu ya, begitu Rasulullah lahir itu adalah satu anugerah, ya, baik secara spiritual, mempunyai satu keyakinan yang sangat pasti, sangat rasional, sangat menghujam ke dalam jiwa-jiwa insan dari saat itu sampai sekarang. Tokoh-tokoh Islam memainkan peran penting dalam membangun ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, peradaban Islam adalah hasil karya dari kemajuan umat Islam berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu Al-Quran ya, dan nilai-nilainya begitu ya, Sunnah dan nilai-nilainya itu sangat relevan ya, dari semenjak abad ke-7 sampai sekarang ya, tentu begitu ila yaumil qiyamah bahkan begitu ya. Kita meyakini sebagai umat muslim bahwa Al-Qur'an adalah pedoman ya, hadis sebagai juga tuntunan begitu, dan juga kita sebagai umat muslim Indonesia meyakini bahwa setidaknya ada 4 sampai 5 ya hukum yang berlaku di dalam agama Islam, yaitu satu Al-Qur'an, kedua Al-Hadis atau As-Sunnah, yang ketiga ada ijma atau konsensus begitu ya. Yang keempat ada qiyas ya, dan yang kelima paling tidak adalah kalam ulama atau pendapat ulama. Paling tidak itu menjadikan satu sumber dalil yang sangat dibolehkan ya dalam ruang-ruang akademis tentunya. Baik, mencakup ilmu, budaya dan sosial serta pemerintahan juga. Ya, ini diambil dari jurnal ya yang ditulis oleh Harun Nasution begitu ya pada 1985. Latar belakang kebangkitan peradaban Islam, tentu satu, ajaran Islam mendorong umatnya menuntut ilmu. Lalu kedua, stabilitas politik dan ekonomi pada masa khilafah begitu. Yang ketiga, keterbukaan terhadap ilmu dan peradaban lain ya. Tentu sebelum masa Islam datang begitu ya, jahiliyah atau disebutnya zaman jahiliyah itu sangat terbelakang ya, sangat rapuh ya secara psikologinya ya orang-orang pada masa itu, karena tidak mempunyai satu dorongan ya, dorongan spiritual
dorongan hati ya serta pikiran untuk kebaikan-kebaikan begitu ya. Saat itu karena tidak adanya stabilitas ya yang baik dari pada zaman itu begitu. Tentu dengan hadirnya Islam semua itu menjadi salah satu solusi yang amat dahsyat begitu ya. Tentu ada peran tokoh-tokoh sejarah dalam ilmu pengetahuan ya, tokoh-tokoh muslim menjadi pionir dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi dasar sains modern. Di antaranya itu ada Imam Al-Ghazali ya, dengan yang melekat padanya adalah ilmu filsafat Islam ya, tokoh tasawuf. Bahkan Al-Ghazali ini adalah salah satu tokoh ya, imam besar juga, tapi ini masuknya kalau Imam Al-Ghazali masuknya di mutakhirin ya, mutakhirin ya, masih mutakhirin begitu, ulama mutakhirin. Ini adalah memberantas filsuf-filsuf yang tidak relevan ya dengan batin, dengan jiwa manusia. Nah, ini pelurusan sebetulnya. Ada satu doktrin ya, kalau orang sebelah bilang dogma begitu ya. Ada satu doktrin yang kadang-kadang filsafat itu juga menyesatkan terhadap konsep teologi yang sungguhnya. Nah, hadirnya Imam Al-Ghazali ini meluruskan semua itu. Alhamdulillah kita punya tokoh besar kaliber gitu, Imam Al-Ghazali. Ada juga Al-Farabi, pengembang logika dan filsafat juga dari Yunan konteks Islam begitu. Juga Al-Farabi juga tokoh besar ya, luar biasa dalam peradaban Islam begitu. Ibnu Rus juga ya, atau Averroes itu menjembatani pemikiran filsafat barat dan Islam begitu. Ibnu Rus itu juga menjadi satu wasilah ya, menjadi satu perantara jembatan antara pemikir-pemikir barat juga Islam. Lalu ada Ibnu Sina ya, atau Avicenna gitu dalam bahasa Latinnya, penulis kitab Al-Qanun fi Al-Tib begitu ya. Dan ini terkenal dengan ilmu-ilmu medisnya ya, tentang kesehatan, tentang obat-obat ya. Ibnu Sina ini salah satu yang terkenal adalah pengobatan-pengobatan tradisional, bahkan dipergunakan pada abad-abad modern begitu ya. Lalu yang selanjutnya ada Ar-Raji ya, dokter dan ilmuwan kimia, itu juga salah satu tokoh besar. Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi. Ini diambil dari sumber Said Hussein Nasr begitu ya. Ini ada Al-Khwarizmi ya, penemu konsep aljabar, ya, algoritma. Ada Al-Tusi yang mengembangkan model tata surya. Al-Betani, ahli perhitungan lintas planet. Jadi kita di Muslim itu sangat luar biasa begitu ya. Kita punya tokoh-tokoh besar begitu yang menemukan satu keilmuan-keilmuan ya dalam bidangnya. Tentu ini melengkapi ya disiplin ilmu dan juga kodifikasi ilmu begitu. Ada juga Banu Musa bersaudara ya, pencipta mesin otomatis ya. Al-Zazari, perancang alat mekanik dan jam air. Arsitektur Islam berkembang dalam bentuk masjid, istana ya, bahkan mungkin juga madrasah, sekolah begitu ya. Jadi Al-Jazari. Perkembangan ilmu di pusat peradaban Islam itu di Baghdad ya, paling kentara itu Bait al-Hikmah sebagai pusat ilmu. Kairo ada Universitas Al-Azhar ya, ada Cordoba pusat peradaban Islam di Eropa. Ini kalau kita ulas tentang Baghdad ini mungkin waktunya tidak mencukupi ya. Mohon maaf, kita spill saja. Umat Islam berinteraksi dengan peradaban Yunani, Romawi, Persia, dan India, dan ilmu terjemahkan dikembangkan lalu diwariskan ke barat. Terjemahan karya ilmiah Arab ke Latin menjadi dasar Renaissance begitu Eropa ya, itu salah satu ilmuwan dari Eropa. Sistem angka Arab digunakan di seluruh dunia, itu juga ya kontribusi Islam terhadap barat. Konsep rumah sakit dan universitas diadopsi oleh barat ya. Ini adalah salah satu sisi lain begitu ya, sisi lain dari hikmah atau barokahnya muslim begitu ya. Ini luar biasa. Ini keharmonisan antara iman dan ilmu adalah ulama dan ilmuwan Islam menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu tanpa iman akan menyesatkan, iman tanpa ilmu juga
akan lemah seperti itu. Kejatuhan dan faktor penyebabnya itu konflik politik antar dinasti waktu itu ya. Bagaimana kita mendapati satu peradaban waktu itu ya di masa Bani Abbasiyah itu masa paling eh, sukses begitu ya. Lalu penutupan pintu ijtihad juga ada ya. Jadi tidak ada konsensus ya ijtihad itu. Serangan dari luar seperti perang Salib dan Mongol ini juga menjadi faktor kejatuhan begitu ya. Ini diambil dari sumber yang eh, sangat otentik begitu ya. Dampak kejatuhan peradaban Islam menurunnya pusat ilmu pengetahuan tentu begitu ya karena banyak karya-karya hilang ya, raib begitu ya. Banyak manuskrip yang hilang. Kolonialisme barat mengambil alih pusat peradaban. Jadi peradaban terambil alih oleh kolonialisme barat. Jadi kebangkitan di masa modern adalah tokoh pembaharu ya ada eh, Jamaluddin Al-Afghani, ya Muhammad Abduh, Rashid Ridho di antaranya masih banyak lagi begitu ya. Kesadaran baru akan pentingnya pendidikan dan persatuan umat. Ini juga yang menyadarkan akhirnya ya, menyadarkan umat untuk bangkit kembali begitu. Nilai Islam tentang keadilan, ya ilmu dan persatuan tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi modern tentunya. Banyak konsep ilmiah modern selaras dengan Al-Quran seperti penciptaan alam semesta, air sebagai sumber kehidupan dan juga keteraturan kosmos begitu ya. Jadi tata surya dan lain sebagainya galaksi gitu ya. Keteraturannya seperti itu juga tertera di dalam Al-Qur'an yang sangat rinci begitu. Pelajaran dari sejarah peradaban misalnya itu ilmu dan iman harus berjalan ya seiring ya persatuan dan kerjasama antar umat menjadi kunci. Terus keterbukaan terhadap inovasi memperkuat peradaban juga begitu ya. Jadi keterbukaan terhadap inovasi. Jadi tidak ortodok begitu ya. Terbuka ya, bermain saya terbuka. Ya. Lalu untuk penutup mungkin ada peradaban Islam adalah bukti bahwa integrasi antara spiritualitas dan ilmu menciptakan kemajuan yang luar biasa. Ini diambil dari beberapa referensi ya pembahasan. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya telah hadir mengikuti paparan ini dan mohon maaf kiranya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, walaupun minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.